Buat orang yang mulai organisasi dari passion, jujur kalian mantap. Aku baru nyadar kuliah tuh nggak cuma akademis doang. People's on Choices, where every voice matters. Lo tuh tipe mahasiswa yang kupu-kupu atau kura-kura? Gue masih kupu-kupu. Aku kura-kura sih, Kak. Aku masih jadi mahasiswa kupu-kupu. So far sih ke belakang seringnya kuliah rapat sih. Kupu-kupu. Aku pribadi lebih kuliah rapat atau kura-kura. Kadang kupu-kupu, kadang kura-kura. Jadi tergantung kesibukannya juga. Paling malam pulang dari rapat jam berapa sih? Paling malam pulang dari rapat itu pernah sekali kita rapat, memang rapat kuartal tuh rapat besar banget. Dan itu aku pulang sampai hampir jam 12, jam setengah 12-an. Iya. Kadang nggak pulang bisa, bisa. Nggak sih, biasanya yang beneran selesai rapatnya sih paling mentok jam 10 tuh selesai sih. Cuman biasanya sih after rapatnya yang lama ya, nongkrong-nongkrongnya apa-apanya ya. Kita kayak mengedepankan mental health. Paling malam tuh jam 7 atau jam 8. Lo tuh tipe mahasiswa yang kejar IPK atau pengalaman nih? Dan menurut lo lebih kepake mana? Karena gue baru semester 2, gue tuh benar-benar lagi ngejar IPK banget. Tapi emang gue perkuat dengan kegiatan-kegiatan lainnya di luar organisasi yang bisa mendukung CV gue nanti di dunia kerja. Menurut aku lebih kepake pengalaman. Karena kalau nggak ada pengalaman, ya kita nggak akan tahu gimana cara kerjanya di lapangan begitu. Ikut organisasi karena emang passion atau karena FOMO nih? Kalau aku ikut organisasi karena memang passion. Dari SMA itu udah ikut OSIS, udah banyak ikut kegiatan-kegiatan juga di luar OSIS. Jujur kalian mantap. Awalnya karena FOMO ya. Tapi lama-lama kok kayak menyenangkan dan aku banget begitu. Sekarang lagi ada ikut organisasi apa ya? Nah, untuk sekarang aku lagi ikut organisasi TFISI. Dan aku di TFISI sebagai ketua umumnya. Tim psiko sama futsal doang. Tapi sebagai pengurus, bukan pemainnya. Gue ada di ST Manis, Seni Teater Mahasiswa Bina Nusantara. Gue sekarang sih sebagai koordinator publikasi dokumentasi. Aku lagi aktif dan pengen terus aktif di teater musikal. Dunia dikala senja teduh pelita. Gimana cara kamu cari pengalaman di luar organisasi? Gue lagi coba untuk ikut lomba-lomba skala besar dan juga gue lagi cari info untuk magang mandiri di semester genap nanti ketika gue liburan panjang. Volunteer, terus kayak part-time. Aku nge-follow IG volunteer gitu. Pernah nggak sih ngerasa pilihan kamu tuh salah di tengah jalan? Sejauh ini alhamdulillah belum ada dan jangan sampai ada juga. Sip. Ya udah. Oke deh. You do you. Iya, aku ada sedikit rasa salah gitu karena harusnya aku melakukan kegiatan gitu, gak di kos doang. Gimana sih cara kamu tetap berkembang tanpa ikut organisasi? Aku coba cari koneksi. Teman-teman aku kan mostly cutting kan ya, jadi aku tuh bisa nanya tips and that way I could kind of improve how I live my college life gitu. Kalau lo pikir-pikir bisa ulangi di awal kuliah, lo bakal tetap fokus akademik aja atau akan join organisasi? Kalau gue pikir-pikir lagi, Pasti aku masih milih akademik sih. Kayak tadi aku jawab organisasi, pasti aku ngambilnya pengalamannya di luar. kayaknya gue bakal tetap cari-cari info organisasi di awal. Because aku ternyata baru nyadar kuliah tuh nggak cuma akademis doang. Sebagai anak kuliahan yang sedang mencari jati diri, menurut kakak, dapetin experience dari organisasi itu penting nggak sih? Penting banget buat ikut organisasinya. Kita harus terjun langsung ke lapangan untuk merasakan bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana ketemu orang banyak, dan bagaimana kita menjalaninya supaya bisa juga buat pengembangan diri kita. Apa benefit yang kakak dapetin, tapi menurut kakak orang nggak aktif organisasi itu nggak bakal dapetin? Benefitnya organisasi yang paling gue rasa sih ya, itu adalah membangun relasi. Apalagi untuk nanti kita misalnya di dunia kerja, kita misalnya butuh bantuan untuk kolaborasi atau apa, itu menurut aku akan berguna banget sih. Apa sih hal yang paling meaningful yang baru lo dapetin di organisasi dan sebelumnya lo nggak tahu dan nggak paham, Kak? Teamworknya atau kerjasama. Leadership sih.
public speaking aku. Ya aku lebih pede dan lebih berani lah untuk ngomong di depan umum nih kayak gini nih. Pendapat kamu tentang opini publik yang bilang IPK bagus tapi pengalaman gak ada tuh gak akan berguna di dunia pekerjaan? Aku setuju. Aku setuju karena kalau misalnya IPK-nya sedang-sedang, kalau dicampur dengan pengalaman yang lumayan banyak, menurut aku itu udah best combo banget. Sebagus apapun IPK-nya, pada saat kerja belum tentu kita bisa mendapatkan kerjaan sesuai harapan kita. Jujur kalian keren banget sih. People's on Choices, where every voice matters.